Grade apa Ajang Internasional Airport Jakarta. Iya. Kemudian yang paling pinggir, mungkin juga teman-teman sudah sangat-sangat mengenal. Ya, jadi CEO-nya Dava Hotel Management, Pak Andi Irawan. Jadi kalau ada yang belum kenal, Pak Andi, dedengkotnya DHM. Baru tahu kan, Mas? Dan yang tengah, yang pasti teman-teman penasaran siapakah beliaunya, karena baru kali ini berdiri di depan rekan-rekan media. Tapi teman-teman pasti sudah sempat mendengar namanya. Kemarin ada tanya, yang mana sih? Jadi saya hadirkan, mahal loh menghadirkan Pak Heri ini. Jadi perkenalkan, inilah Pak Heri Gunawan selaku Direktur Utama Surabaya Mercusuar Indonesia. Langsung aja kami buka kesempatan. Siapa yang akan bertanya silahkan. Dari CNN silahkan. Berdiri Mbak. Bebas. Dari mana status orang bersebaik? Selamat siang teman-teman media. Selamat siang teman-teman media. Mbak Nini dan juga narasumber Pak Andi, Pak Heri dan juga Andi. Perkenalkan saya Elis dari cnnindonesia.com. Status disamakan. Oke. Saya ingin bertanya kepada mungkin nanti Pak Andi atau mungkin Pak Heri yang bisa menjelaskan kenapa Kulon Progo? Karena apa ya, kalau orang pada umumnya nih kepikiran Kulon Progo itu Kulon Progo di mana atau ada apa sih di Kulon Progo? Tetapi saya yakin dari Pak Heri maupun Pak Andi pasti sudah berpikir 5 atau 10 tahun ke depan akan ada apa sih di sini sehingga Dava Group kayak kepikiran kan nggak mungkin kan kayak sesuai mood bangun hotel di sini kan tidak mungkin seperti itu. Jadi ingin mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif lagi kenapa di Kulon Progo. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih Mbak Elis. Oke, terima kasih. Perlu berdiri nggak kalau saya? Saya kenal dengan dia ini cukup lama, jadi hampir 6 tahun. Dan di Surabaya kita sudah ada satu hotel yang dengan Dava. Jadi dengan Pak Andi saya cukup dekat, saya cukup percaya dengan jajaran dia yang disebutkan hari ini. Orangnya juga datang, juga cukup dekat juga. Jadi dari kepercayaan itu saya tanya ke Pak Andi, Pak, kalau bangun lagi enaknya di mana Pak? Pak Andi jawab, Kulon Progo. Nah sekarang biar Pak Andi yang menjelaskan kenapa di Kulon Progo. Silakan Pak Andi. Oleh KNAE. Baik teman-teman, terima kasih. Memang apa yang disampaikan Pak Heri, kalau kita bilang kami mengoperasikan di HM itu 2 hotel milik dari PT SMI, pertama di Surabaya, kemudian di Kulon Progo. Kenapa Kulon Progo? Pasti kita pertama perhitungan bisnis di sini. Kita tahu airport Jakarta Internasional ini menjadi salah satu ikon atau 5 hub yang terbesar di Indonesia dan potensinya cukup bagus. Kedua, sebelumnya juga kita mapping dari kami sebagai operator, ketemu Pak Pandu, Jaya Makasapura dan sebagainya. Seperti biasa data itu kita research dan pada akhirnya karena Pak Heri sudah ada satu di Surabaya, next destinasi mana Pak Andi? Kita operasikan ada beberapa, tetap skala prioritas. Pada akhirnya ada di Kulon Progo. Dari unsur bisnis pasti itu satu kita kedepankan dan kita sudah analisa. Kemudian kedua adalah yang pasti apapun seperti saya juga sampaikan tadi, Dava itu bisnis ya pasti dengan partner. Tapi yang kedua juga harus bermanfaat. Bermanfaat dalam arti kalau kita mungkin di Jakarta, di Surabaya sekarang kita sudah ada, mungkin akan numpuk. Nah, Kulon Progo ini kita bidik salah satunya karena prospek bisnis juga. Kemudian kedua kita bisa manfaat, akan berpengaruh tentunya dengan roda ekonomi secara kecil dulu di Kulon Progo dan sekitarnya, dan pasti di Jogja. Dan ini kita tangkap peluang-peluang ini yang saya sama Pak Heri sefrekuensi pada akhirnya. Jadi beliau kebetulan di awal waktu berdirinya hotel ini kita melihat tanahnya. Jadi seolah-olah kita berdua berbicara dengan tanahnya Kulon Progo. Jadi jawabannya cuma yes, akhirnya kita jalan.
alhamdulillah sekarang berkembang kemudian menjadi satu hotel sekalipun masih belum selesai. Ya, jadi trial opening tadi sudah disampaikan dan insya Allah sekali lagi profit jalan, manfaat dan barokah jalan. Terima kasih. Baik, mungkin sedikit menambahkan terkait kenapa Kulon Progo tadi dari sisi kemanusiaan Pak Andi sudah sampaikan mengenai keberadaan GDSAY di Kulon Progo. Dari sisi bisnis juga kita sama. Saya pikir inisiatornya adalah tetap airport. Pada saat airport Yogyakarta International Airport ini dibangun, kemudian ada beberapa potensi bisnis baru dan memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah embarkasi haji yang tadinya mulai dari arah kita bicara Cilacap, Brebes, Yogyakarta sendiri ada di Solo, sekarang akan ada di Yogyakarta International Airport. Kemudian kita juga dengar bahwa pusat peribadatan umat Buddha sedunia akan ada di Borobudur dan mereka tidak perlu lagi ke Yogyakarta, mereka bisa langsung ke Yogyakarta International Airport lewat Purworejo atau lewat Sentolo tanpa harus lewat Yogyakarta, bisa menuju ke arah sana. Ini potensi-potensi bisnis. Di sisi airport sendiri dari 500 hektar tanah yang mereka miliki, pemaksimalannya baru 50%. Baru 50%, hanya 250 hektar saja. Another 250 akhirnya dideketin jadi investor untuk bangun Jatim Park atau Kulon Progo Park dan lain sebagainya. Ini yang kami pikir 5-10 tahun ke depan masih akan sangat. Dan saya bisa sebutkan 3 lagi, misalkan Badan Otoritas Borobudur pengembangan wisatanya akan nyampe ke Kulon Progo, jalan tol Jogja, Solo, Klaten sampai ke depan airport. Cuman kita lagi mikirin apakah nanti keluarnya di sisi timur hotel atau di sisi barat hotel. Ya, ini juga kembali lagi bahwa ini potensi-potensi bisnis yang sekiranya ke depan 5-10 tahun akan ada di Kulon Progo. Saya pikir itu. Plus di belakang hotel akan bikin katanya Aeroport City ya Pak kalau saya dengar. Jadi Aeroport City di sekitaran ini untuk menunjang semua aktivitas yang ada di Yogyakarta International. Saya pikir itu. Thank you. Ada lagi Pak Tito. Dulu Pak. Terima kasih. Mungkin melanjutkan ya tadi line of questioningnya dari rekan CIR bahwa kita bicara bisnis rasionalnya. Jadi sudah dijelaskan dari sisi bapak-bapak bahwa location ini secara bisnis make sense gitu ya, secara prospektif dan sebagainya. Pertanyaan saya kemudian mengerucut kepada jenis propertinya ya. Kalau maaf Pak, saya kenal Pak Andi udah lebih lama dari Bapak, 15 tahun kira-kira. Dan kami tahu first property ini juga seperti apa. Dan sampai sekarang majority of the properties dari Dafam itu kan yang basically yang either budget atau pokoknya yang minimalis tapi yang highly efficient gitu ya. Sangat efisien lah dari segi operating cost and so on. Sehingga ketika masuk ke yang namanya signature Grand Dafam signature ini wow ini kan luar biasa. Jadi kalau istri atau pacar Pak ini high maintenance cost ini. Jadi pertanyaan saya, Pak Andi menjelaskannya ke Pak Heri gimana sehingga bisa bilang Pak di sana di Kulon Progo itu bagus, tapi ini hampir 5 star, 4 star plus katanya. Tapi kalau saya lihat items-saya itu 5 star. Jadi the first question itu kenapa pada segmen ini yang dipilih, sementara ke depan mungkin ada beberapa hotel lain mereka akan main di segmen lebih bawah saya duga ya, 3 bintang atau bahkan 2 bintang yang sebelah-sebelah. Jadi that's the first question Pak tentang rasional bisnis dari segi propertinya kenapa yang sangat tinggi. Yang kedua timing Pak, timing ini kan tadi istilahnya ini trial opening gitu ya Pak. Trial opening biasanya untuk media Pak, tapi trial opening ini sudah jualan kamar gitu kan. Jadi politik di baliknya apa sih sebenarnya? Timingnya apa sih sebenarnya? Politiknya apa gitu? Karena kalau business consideration udah lah kita. Ini apa maksudnya gitu? Kenapa sekarang dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan bapak-bapak sekalian tentang itu. Dan ya saya pikir 2 Pak. Terima kasih. Baik, sekarang kalau ditanyakan pertama pertanyaannya Mas itu kenapa biasanya kita kan kebetulan Dafam kan ada beberapa brand, Dafam Express, Almi Hotel, Dafam, Grand Dafam Signature.
Jadi yang memiliki Grand Dafam Signature itu Pak Heri semua dua-duanya. Saya bisa bilang bintang 5 sebenarnya, cuma kita nggak bermain bintang 5 tapi 4 plus atau signature. Nah kemudian dari analisa bisnis yang ada berkaitan dengan hotel dengan volume okupansi yang ada dan sebagainya, return investment juga kita bisa hitung. Jadi kalau kenapa kok bintang 5 pada akhirnya nggak bintang 3 dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit gambaran yang ada, karena memang kita melakukan sesuatu yang kalau dilihat for short term yes, bintang 3 airport kok ini dan sebagainya. Tapi memang we are different gitu. Tidak hanya kalau kita bicara memanjakan di Kulon Progo tiba-tiba ada bintang 5. Tapi karena memang kita melihat bisnis yang ada ke depan, potensi yang ada. Jadi tidak bicara sekitaran hanya Kulon Progo. Tapi apa yang kita bidik adalah paling dekat aja lah Jogja. Jogja udah terlalu banyak hotel dan sebagainya. Hanya 1,5 jam dengan transportasi ada beberapa hal yang bisa lebih cepat. Ini yang kita akan tarik. Mau bicara trade show, mau bicara national event dan lain sebagainya. Jadi numpuk, kalau kita tahu Jogja pasti rame. Nah kenapa nggak bisa kita sebarin di sini? Kedua juga belum kita buka beberapa kemarin ada showing dan sebagainya. Apalagi Sky Lounge kita dengan 180 derajat kita bisa melihat dan lain sebagainya, itu menjadi daya tarik. Artinya dari pertanyaannya Mas Tito tadi, bintang 5 ya kita berbeda. Mungkin nanti yang bintang 3 atau bintang 4 atau 3 plus mungkin akan banyak, karena kita tahu tetangga kita kiri kanan ada. Nah itu kita juga sudah mengantisipasi di awal, kita nggak takut. Semua punya resep masakan lah untuk dalam strategi jualan. Tapi this is Grand Dafam Signature. We are different and we are not follower. Trendsetter. Terima kasih. Yang kedua tadi ya lupa sama saya. Jualan Pak. Hah? Jualan. Nah, kalau jualan sih gampang. Ya nggak 80% nggak tercapai target. Nah, saya punya GM tinggal gorok aja kan gampang. Nah, itu bukan urusan saya. Makanya GM-nya kita bawa. Ya, jadi kita tentunya teman-teman ada strategi tersendiri. Bahkan kita paham di lirik kiri kanan yang sudah mau bangun. Oh kiri kanan tidak. Saya tahu ada 4 operator sudah akan masuk. Sekalipun belum dikasih izin karena beberapa persyaratan. Itu kita sudah mapping. Jadi kalau saya bicara Kulon Progo satu-satunya pertama kita berdiri, pemikiran saya yang simpel aja di Cengkareng aja. Sekarang banyak dan sebagainya. Kita memulai dan itu tadi. Kita menjadi trendsetter sekalipun nanti ada banyak hotel, namanya persaingan itu biasa. Tapi insya Allah dengan bantuan support teman-teman juga, strategi yang kita lakukan, we are still trendsetter, it's not follower. Terima kasih. Mas Tito, kasih kirian dulu Mbak Hiromi dulu. Halo, perkenalkan saya Hiromi dari suara.com. Jadi sebelumnya disebutkan bahwa berdirinya Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta ini kan bukan hanya untuk sekedar menjual hotel beserta fasilitasnya. Nah, tapi juga menjual pariwisata yang ada di Kulon Progo. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa strategi atau langkah yang akan dilakukan hotel ini ke depannya? Terima kasih. Oke, strategi untuk memang kalau teman-teman perhatikan, khususnya sudah kenal saya 16 tahun, 20 tahun katanya Mas Tito tadi. Kami mendirikan hotel itu kebanyakan yang ya kalau dibilang trendsetter, contoh yang mau di Cilacap, mau di Pekalongan. Di Pekalongan kita bikin karena RI 1 tahun depan atau 2 tahun lagi datang, ya terjadi gitu. Artinya begini teman-teman, kami di Dafam Hotel Management itu selalu berprinsip profit, jualan, strategi, hotel yes. Tapi yang kita kedepankan adalah destinasi. Contoh kita ada mau di Mola-Mola, di Bali. Jadi first priority adalah destinasi. Kenapa destinasi? Karena impact-nya. Kalau kita hanya jualan single untuk hotelnya aja, itu sudah umum gitu. Tapi bagaimana membundling, mengemas satu destinasi, apalagi yang from the scratch, yang masih natural. Kulon Progo kita satu-satunya hotel. Ini kita lakukan. Karena nanti kalau kita berpikiran hotel itu dampak yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya pasti, Bapak nanti kalau ada beberapa kompetitor, berarti kita berbagi rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur kok. Tapi yang terpenting adalah karena kita berdiri di satu
kota dan kita respect dengan culture yang ada. Dan seperti tadi disampaikan juga dari kota Kulon Progo sendiri full support. Kita cuman kalau nuwun ini udah kita ini semua kita ini karena memang akhirnya satu chemistry dari Pemda ataupun kota itu sendiri waktu kita mendirikan hotel itu disupport karena apa mereka sadar benar apalagi teman-teman untuk mengeksplor apa yang masih perawan di sini orang-orang nggak tahu dan ini satu kebanggaan bagi kami dan ini kita teruskan ke kota-kota yang lain di mana Dafam akan berdiri. Jadi destinasi itu prioritas. Kemudian itu biasanya konsep saya. Balik lagi kalau hotelnya okupansinya nggak tinggi, ya saya sama Pak Heri tinggal mari GM aja. Terima kasih. 3 pertanyaan 2 kali ancaman. Oke baik, jadi kalau kita bicara strategi, pertama saya tahu bahwa ada visibility study yang dilaksanakan oleh DHM, begitu juga dengan owning company terkait dengan segala macam segmentasi yang sekiranya nanti bisa kita bicara corporate, government, individual dan sebagainya. Kemudian bagaimana lingkungan sekitar, potensi budaya dan sebagainya. Hal yang pertama pada saat ada di sini, yes, kita bekerja sama dengan dinas pariwisata. Di sini kita benar-benar memberikan informasi kepada mereka bahwa kami tidak hanya menjual hotel, kami menjual destination, and in proof of that kita datengin teman-teman media menjadikan satu bukti. Nah ini kita dapat support full di sana. Nah bentuk kerjasama yang kita lakukan ke depannya adalah bagaimana nanti dinas pariwisata setempat memberikan semacam package. Jadi tamu-tamu yang menginap di sini bukan hanya makan dan breakfast, tapi kemudian jalan-jalan dengan jeeps, paket-paket yang seperti itu. Jadi pada saat tamu datang, either dia memang hanya stay untuk breakfast, tetapi harapan kami untuk individual guest, mereka sudah beli paketnya itu tadi yang ke danau, sekarang namanya danau, saya mencoba membiasakan danau Sermola, kemudian ke Gua Kiskendo kita kemarin ke sana, atau ke pantai dan sebagainya. Dan ini kita dapat support. Kemudian yang kedua, kita juga menghubungin para pelaku-pelaku usaha bisnis di sekitaran. Saya bahkan sudah sempat ke Kalibiru, saya sudah ketemu salah satu orang yang pengelolaan di sana. Jadi kalau umpamanya kamu datang, dia bersedia jemput untuk bawa ke sana. Ini program-program ataupun cara jual kita di luar daripada, karena harapan kami Grand Dafam ini bukan hanya untuk bisnis, tetapi both leisure. Leisure-nya bukan cuma staycation, but you have to explore. Nah ini kita semuanya akan sediakan. Bahkan kalau perlu experience yang teman-teman media rasakan kemarin, even saya akan bekerja sama dengan airport. Bagaimana bahwa teman-teman kemarin keluar dari dari kereta api dinaikin di biasanya enggak lah ya. Mungkin saya kasih sepeda ontel lah dari sini, dari airport ke sini. Nah, experience ini yang kami pikir akan menjadi salah satu prioritas kami. Jadi jual experience. Jadi keluar dari Grand Dafam sudah dengan konsep hotel yang sedemikian rupa, plus ternyata nggak jualan kamar saja, tapi experience. Jadi pulang dari sini yang kebayang experience-nya. Saya dapetin experience ini. Ditanya pasti jawabannya Grand Dafam Signature International Airport Jakarta. Ada lagi Mas Edi. Saya Edi Rianto dari Travel.co.id. Pertama-tama saya mengucapkan congratulations atas hotel di Kulon Progo yang membanggakan sekali. Pertanyaan saya ada 3 Pak, tapi simpel-simpel aja Pak, nggak usah khawatir Pak. Nanti nggak bakalan dipersatu. Yang pertama Pak, saya mau tanya investasinya berapa sih Pak? Terus yang kedua, Ditikon poinnya itu berapa tahun? Yang ketiga ini untuk MICE Pak. Kan katanya kan belum dibuka nih, dan borongnya ini kan belum dibuka. Untuk MICE itu target marketnya yang dibeli yang mana Pak? Pada saat belum dibuka atau sebelum dibuka? Nanti kalau setelah dibuka. Oke. Dibukanya kapan juga Pak? Kalau bisa disebutkan gitu. Thank you Pak. Ini pertanyaan kedua yang saya harus nggak ada di sini. Ngomongin ROI kapan balik saya harus. Ya, moga baik. Pertanyaan kedua yang saya suka. Jadi memang kita sudah hitung-hitungan dengan Pak Adi dari awal. Tadi kan ngomongnya Pak Hengki yang disindir terus ya. Jadi target kita 10 tahun. Lanjut kan?
Karena Pak Hengki sudah kurang lebih tahu investasinya berapa. 10 tahun nggak tahu GOP berapa berarti ya. Jadi target kita 10 tahun dan nilai investasi yang kita berikan ke sini kurang lebih 200. Ya, kurang lebih. Jadi Pak Hengki bisa mulai ngitung 10 tahun, berarti GOP-nya tiap bulan harus berapa. Itu ya Pak Adi ya? Jadi owner saya sih terlalu baik 10 tahun. Hitungan saya sih memang di 9,7 tahun. 9 tahun 7 bulan harusnya. Jadi owner kita Pak Heri nambahin 3 bulan untuk grace period lah. Tapi saya tetap mengacu 9,7 itu Pak Heri. Terima kasih Pak Adi. Silakan dilanjutkan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Terima kasih. Saya sangat appreciate. Jadi yang mais Pak Hengki. Baik, mais dengan lokasi Pak, kami berpikir bahwa government akan menjadi salah satu prioritas segmentasi kita. Ya, saya tidak akan berbicara berapa persennya, tapi kita ada beberapa limitasi karena kita tahu dari sisi government dengan itu kita akan ada beberapa, tapi itu akan menjadi salah satu target prioritas kami dari sisi segmentasi. Kemudian kedua, individual. Kita tahu banyak, kita ini bertetanggaan. Ternyata saya baru tahu Pak bahwa jarak dari Kulon Progo ke Purworejo Jawa Tengah dengan dari Kulon Progo ke Yogyakarta itu 3 kali lipat ke Jogja. Saya lebih banyak ke Purworejo hanya 20 menit gitu Pak Edi ya. Nah, kita tahu bahwa individual di sana dengan potensi wedding, potensi kemudian kita bicara ulang tahun pernikahan, kemudian juga bahasanya itu sekarang bukan mak-mak gaul, sosialita, ya sosialita dengan arisan dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara graduation, ini menjadi segmentasi-segmentasi yang akan kita ambil untuk ballroom kita yang nanti akan beroperasi di lantai 2. Nah, kita nggak terlalu berharap banyak dari sisi corporate ya, karena dengan location ini saya nggak berpikir bahwa corporate mau agak jauh-jauh meeting. Tapi kalau government masih sangat memungkinkan karena terkait dengan SPJ dan lain sebagainya. Tetapi untuk teman-teman corporate dan lain sebagainya, saya pikir yang akan ditunggu-tunggu di lantai 10. Nah, saya harap nanti teman-teman media setelah lunch kita sempatin ke lantai 10 untuk benar-benar kita lihat akan seperti apa yang kita gunakan, yang kita bisa maksimalkan dulu. Sebelum meeting room dan ballroom jadi, karena memang Pak Heri kemudian bisa menganugerahkan kepada kami restoran yang sedemikian gedenya. Ada yang mau meeting di sini, saya setupin meeting dan kita sudah dapat tanggal 26 besok. Jadi 60 pax full day meeting, 2 kali coffee break. ngadepnya sana, udah saya blokin, saya jadi meeting. Kita juga on the first, mudah-mudahan insya Allah nanti kalau dengan doa teman-teman media, wedding sebelum ballroom meeting jadi, dekorasinya bagus. The way anak-anak selling, duh Pak, les loh dekorasinya, nggak usah mewah-mewah. Karena dekorasi grandin saya sudah cukup maknyos. Ini yang kemudian saya pikir menjadi segmentasi dan target market kami di meeting room pada saat nanti beroperasi. Begitu. Cukup Mas Edi? Lagi? Oh, dari Antara. Halo, selamat siang. Nama saya Ika dari Antara News. Mau nanya, tadi kan katanya ada 197 kamar ya. Itu nanti pembagian kategori kamarnya berapa dan range harganya itu berapa per kategori kamarnya? Harga kamarnya. Terima kasih Pak. Baik, dari total 197 kamar kita akan ada 4 tipe kamar. Jadi superior, deluxe, kemudian eksekutif dan presiden dan suite room ya. Cuman ada yang cukup menarik di sini bahwa ada satu lantai yang akan kita dedikasikan sebagai signature floor. Jadi baik dari secara
dekor, konsep kamar tersebut akan sedikit berbeda dengan kamar-kamar yang di lantai lain. Kenapa? Karena di lantai tersebut mereka memiliki beberapa benefit lebih. Misalkan tahu bahwa di Grandin ada restoran, tapi pada saat nanti Signature Club kita buka, mereka juga berhak untuk mendapatkan breakfast dengan spesial menu yang berbeda dengan yang ada di sini. But of course, karena ruangannya agak lebih kecil, maka menunya tidak akan sebanyak di sini. Saya pikir 90% tetap mau di sini karena pilihannya banyak. Nah, yang 10% di sana mereka akan karena privacy dan lain sebagainya. Kemudian siang hari mereka juga entitled untuk bisa mendapatkan afternoon tea. Kemudian malamnya kita juga berikan mereka evening delight. Nah, ini salah satu tipe kamar yang sama tetapi ada di lantai yang berbeda. Jadi ada 4 tipe kamar. Kemudian plus signature floor itu tadi. Kemudian kalau kita bicara masalah harga, sampai sejauh ini kamar yang kami operasikan baru 2 tipe, yaitu superior dan deluxe. Mudah-mudahan untuk eksekutif dan suite, karena ini juga yang akan membantu average room rate agak lebih tinggi dan mempercepat pengembalian MOI. Saya harapkan untuk segera bisa diserahkan kepada hotel, gitu ya. Nah, harga promo yang kita berikan untuk saat ini adalah 488 room only. Jadi breakfast, karena ini harga promo yang sampai dengan tanggal 31 Juli kita implementasikan. Kemudian breakfast 90.000 per pax. Nah, kalau kita bicara deluxe ya kita nambahinnya 150.000. Jadi ini harga yang kita sampai sejauh ini implementasikan seperti itu. Ya, sampai 31 Juli. Betul. Untuk tipe yang eksekutif dan suite. Untuk eksekutif dan suite, target kita di bulan Oktober kita bisa operasional. Bersamaan dengan meeting room dan ballroom di bulan Oktober. Termasuk signature lantai 8. Cuma untuk lantai 10 kita targetnya di bulan Januari. Ya. Ada lagi? Tambah nih. Situ ada nih yang dekatnya. Ini tadi 488. Normal rate-nya berapa? Normal rate kita buka di kamar deluxe itu 728. 728, sedangkan untuk superior itu di 528. Semuanya base masih room only ya, masih room only. Betul. Karena kita coba lihat, saya even di Jogja sebelum kita bikin retreat, sebelum kemudian saya propose ke owning company ataupun ke manajemen company, kita sudah lakukan survei. Ternyata sekarang ini more and more trennya orang ini pakai room only, karena ada mereka pengen lihat dulu di luaran breakfast di area Jogja, keluar, karena sekarang banyak sekali spot-spot restoran-restoran happening dan selanjutnya. Nah, kemudian ini yang kemudian mendasari kita harga dari ruang itu. Bukan berarti apakah breakfast tidak ada ya? Janganin breakfast, lunch, buffet aja seperti itu. Ini yang akan kita. Tapi kita memberikan kebebasan kepada tamu untuk apakah stay di hotel ini berkenan room only, breakfast 1 atau breakfast 2. Terlepas bahwa nanti every manager di sini yang akan mempunyai target minimum breakfast capture ratio-nya ya harus di atas 85%. Meskipun hotel saya room only, bagaimana tinggal pada saat tamu room only datang, teman-teman di operation jam 9 pagi kalau udah bangun untuk teleponin, Pak, Bu, breakfast kita punya 82 item, 92 termasuk sambal-sambal dan kerupuk misalkan. Jadi bagaimana mereka upsell untuk bisa tamu-tamu yang awalnya room only, karena kita room only lebih murah, orang akan melihat secara psikologik harganya lebih murah loh, 488. Tapi begitu nanti 488 ada 20 kamar, yang minimum 17 kamar udah ngambil breakfast, gimana caranya? Nah, jadi strategi marketing yang kita lakukan terkait dengan harga seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Fatur dari Warta.com. Pengen nanya sini ke Pak Andi. Ini paragraf terakhir saya masih kurang Pak Andi.
tadi Pak Andi menyebutkan itu ada 5 proyek ke depan. Nah ini di brand apa saja yang dari DHM itu seperti apa, di tahun berapa semua itu Pak, dan apa Pak Heri mau digandeng lagi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi mengingatkan Pak Heri bukan mengingatkan saya. Ya. Jadi kalau 5 proyek yang saya bilang tidak bisa dong saya mengatasnamakan PT SMI karena beliau direktur utamanya. Cuman yang nyerempet pada akhirnya nanti ke Pak Heri nantinya. Kalau dibilang 5 mungkin sekedar untuk juga informasi, 5 proyek kita ke depan ada di beberapa kota tentunya. Sekarang Dafam Hotel Management fokus untuk di 3 ataupun 4 brand. Artinya apa? Kita ada Dafam Express, kemudian Hotel Dafam, ada Grand Dafam, dan Grand Dafam Signature milik Pak Heri. Jadi kita fokus yang ada brand Dafam. Apa yang terjadi dengan Mi Hotel? Tetap ada Mi Hotel, tapi kita nggak concern lagi ke sana karena kita fokusin untuk di brand yang kita benar-benar kita riset ulang dan lain sebagainya untuk lebih kekinian karena pandemi kemarin dan lain sebagainya. Itu kita fokusin. Dan 5 project itu kita ada Dafam Express, kemudian ada Dafam dan ada Grand Dafam. Dan 1, 2, 3 bulan ke depan kita rebranding Mi Hotel menjadi Dafam. Jadi kita memang fokusin untuk Dafam Express, Dafam, Grand Dafam. Apa yang terjadi dengan Grand Dafam Signature yang punya plan untuk kedepannya? Janjiannya saya yang jawab nih. Kalau boleh saya bilang, Pak Heri memang nantinya ke depan ada beberapa proyek, tapi tidak artinya semua dengan analisa. Yang di sini pun yang seperti Pak Heri ungkapkan tadi, kita ada beberapa pasti kita SWOT analisis dan sebagainya. Setelah selesai ini memang ada plan untuk ke depannya. Tetap masih di kelas saya bilang middle up ya, 4+. Hanya 5 sih, bahkan 6 mungkin nantinya. Cuman kata orang tua saya jangan mendahului orang api katanya. Jadi saya nggak akan sebutin di mana dan lain sebagainya. Yang pasti Grand Dafam Signature lagi. Cuman di mana tunggu kabar kita. Nanti teman-teman nggak datang lagi kalau saya ngomong sekarang. Terima kasih. Kenapa? Pak Heri ada 2. Jadi Grand Dafam Signature Surabaya sama Grand Dafam Internasional Airport Yogyakarta. 4 sih sebenarnya, Mas Heri. Saat ini masih 2. Sekarang 2 yang kita operasikan. 2 masih di blueprint. Nanti di belakang aja kita ngobrol. Ada lagi? Oh iya. Selamat siang Bapak. Saya ini sebenarnya bukan dari media, tapi saya perwakilan dari influencer dan I'm to be honored in here in the middle of smart people. Sebenarnya pertanyaan saya sudah diwakili oleh Mbak Naomi. Cuma gini Pak, as influencer kita ini kan membutuhkan tempat-tempat yang oke, yang indah, yang bisa untuk kita upload ke Instagram. Oke. Nah pertanyaan saya adalah kamar mana yang view-nya bagus, dimana kita bisa untuk upload ke Instagram. Dan yang kedua, ketika misalkan ada teman-teman untuk datang ke sini dalam waktu dekat ini, kira-kira adakah shuttle bus yang untuk kita nanti berpergian ke tempat wisata? Itu sih Pak. Terima kasih. Baik, kalau saya selaku pengelola hotel, saya bilang semua kamar saya view-nya bagus. Tetapi dari perspektif kamu kita lihat ya, kalau mereka memang suka dengan laut, airport, bandara, saya akan sarankan bahwa mereka stay di wing sisi selatan yang memang menghadap ke airport, lihat kereta api bandara, lihat naik turun pesawat dan laut selatan terlihat di sana, especially on the top floor. Nah, kemudian kalau kemudian suka dengan sesuatu yang hijau dan sebagainya, saya sarankan untuk yang menghadap ke sisi utara, yaitu pemandangannya adalah Bukit Menoreh. Ada satu kamar yang Pak Heri nanti janjikan akan saja di bulan Oktober itu eksekutif, letaknya di pojok. Saking eksekutifnya, satu lantai cuma dikasih 1.
Kalau suite satu lantai 2, jadi suite yang itu ada 12, tapi eksekutifnya 6 karena lokasinya di pojok. Nah ini ada kamar yang bisa ngelihat airport dan bisa ngelihat menoreh, itu di kamar eksekutif. Kemudian kalau saya bisa sampaikan juga di luar dari kamar, of course lantai 10, just turn your head around and you can see everything, mulai dari menoreh, airport, sawah hijau, genteng tetangga, semuanya ada di sana di lantai 10, 180 derajat. Demikian. 270 sampai muter lagi lah, sampai muter lagi. Ya. 160 gini ya. Kalau betul lagi 360 Pak. 360 ya. Gitu. Seperti itu. Nah kemudian apakah ada shuttle pertama setiap tamu yang akan datang ke sini karena lokasi kita paling dekat dengan airport, free antar jemput dari airport. Karena saya tahu pengen jalan, deket banget, iya 3 kilo ternyata dari kedatangan sampai ke sini itu 3 kilo, saya udah ukur, sudah hitung gitu ya. Nah kemudian apakah kemudian nanti akan ada kayak naik, itu program yang sudah kita sampaikan, program yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan baik itu dinas pariwisata ataupun para pemilik pengusaha tempat daerah-daerah tujuan wisata yang ada di sini untuk bisa memberikan baik itu harga spesial dan arrangement untuk leisure seperti itu. Terima kasih. Saya tambahkan ya, jadi kalau tadi Hengki bilang kamar, jadi memang hotel ini dibangun dengan detail. Saya sama Pak Heri cukup lama untuk otak-atik gambar dan sebagainya. Kalau kamar itu tadi dijelaskan, fasilitas, hampir fasilitas kami semua itu the best view. Mulai dari Sky Lounge, spa aja nggak perlu ke Bali. Jadi spa di kita itu sudah melihat gunung dan lain sebagainya. Sky Lounge, kemudian Signature Club. Saya nggak usah ngomong semua fasilitas yang outdoor lah. Sekarang kalau di lantai 2 dekat ballroom ya, lantai 2. Di dekat lantai 2, smoking area saja kita seolah-olah di Swiss. Nggak percaya kan Mas? Besok kalau jadi saya undang. Ya, dicatat ya. Catat. Jadi semua memang kita ditilik berkaitan dengan view, tidak hanya kamar saja. Dan itu makanya kenapa yang di lantai 10 itu adalah entertainment area. Dan itu kita ditilik dengan view yang ada, mau spa, kemudian mau Sky Lounge, Signature Club, dan ini memang kita memanjakan customer kita. Terima kasih. Jawab ya. Jadi teman-teman nanti kami sudah siapkan, tapi ada yang ingin foto kamar dan juga ingin bikin konten kan tadi kamar saya sudah siapkan di kamar 719 ya Pak Dev ya. Jadi saya nanti teman-teman ada yang mengantar ke sana untuk bisa melihat. Ada lagi pertanyaan? Dari kontak Mas Sugeng? Dari siapa lagi? Ada Mas. Selamat siang semuanya. Selamat Bang Heri atas meraih openingnya. Jadi saya cuma mau klarifikasi statementnya Pak Andi saja, menyamakan dengan rilisnya Mbak Ninik supaya nggak salah Pak Andi. Pak Andi menyebutkan yang ke-24 ya daftarnya, yang sekarang ya Mbak Ninik. Itu yang ke-24 atau yang ke-25 sesuai dengan yang dirilis Pak Andi, supaya kami tidak salah. 24. Ya, 24. Yang salah dia ya. Supaya kami tidak salah. Yang ke-24 ya? Sebenarnya 24. Jadi Nini ingatnya sampai akhir tahun. Memang ada satu lagi yang berdiri nanti. Jadi 25 gitu Mas. Ngeles.com. Terima kasih Mas. Yang satu nanti tunggu tanggal mainnya ya. Ada lagi teman-teman? Ada dari kompas.com mungkin? Oh sudah. Dari mana lagi? Mas Erwin? Mas Huda? Okay. So there's so many detailing in here, you know. Ada kayu-kayu, terus ada gue rasa nih, gue lual aja ya, santai aja ya. Gue ngeliat kok apa sih kombinasi keramik Itali, lalu dengan lantai yang ini jauh banget nih men, jadi kalau tabrakan banget nih men gitu. Terus what does it mean? Itu artinya apa Pak? Oke. Filosofinya. Filosofinya apa betul?
Sebelum kita masuk ke detailnya, mungkin saya akan sedikit sampaikan ya. Tadi even pada saat bicara di depan kita ngomongin mengenai kearifan lokal. Jadi kalau kita bicara konsep hotel ini adalah urban kontemporer yang dipadukan dengan kearifan lokal. Yang mana kearifan lokal ini kita sama-sama tahu untuk Kulon Progo, mulai dari pelaut. Nanti akan ada kaitannya. Kenapa saya bilang dekat dengan laut? Kemudian setelah itu posisi berada di Jawa Tengah. Kemudian setelah itu ada petani dan lain sebagainya, hijau dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep yang kita usul. Kearifan lokal banyak banget yang diambil di sini ya. Mulai dari tadi saya sebutkan geblek makanan di mana-mana ada, kemudian Jawa Tengah dengan joglonya, soko gurunya, tiang-tiang besar dan lain sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Italy. Is this not just konsep Italia yang seperti sengaja dipilih dengan motif debu-debu pantai, batu-batu, debu-debu yang ada di pantai. Ini kembali lagi menyelaraskan dengan surrounding area kita yang memang dekat dengan pantai. Kemudian tiba-tiba betunduk di belakang itu ada konsep lantai-lantai keraton. Itu konsep lantai keraton yang kembali lagi menunjukkan bahwa kita ada di Jawa Tengah. Jadi apapun yang kita ada di daerah istimewa Yogyakarta, ya. Kemudian kita lihat juga, tiba-tiba ada pohon itu tadi penyelarasan antara apa yang ada di sekitar hotel ini. Nah, kita juga sangat berterima kasih sekali dengan kita punya interior design, yaitu Renovatio Design Studio. Pak Yohanes Mokhtar dan Ibu Indrawati yang membantu kami untuk memikirkan setiap detail dan sebagainya. Hal-hal simple, kaki meja terlihat gak ada artinya. Ini ranting pohon. Ya, jadi kembali lagi bagaimana menyelaraskan dengan konsep-konsep yang ada di sekitar Kulon Progo. Saya pikir itu menjawab untuk masalah lantai Itali dan itu. Aku sinau sampai jam 3 masalahnya kayak gini. Sembarangan. Jadi Pak Ab 9,7 tahun ya gara-gara itu kaki ini. Nanti 9,2 tahun ya jadinya. Ada lagi teman-teman? Oh, satu lagi dari Hot News. Kebetulan yang di belakang signature Surabaya kan owned by Pak Heri juga ya. Dan di sana kami lihat tematiknya itu Phoenix ya. Tematiknya Phoenix ya. Sama seperti di sini dan kebetulan ownernya kan juga sama. Nah, ini request, special request dari the owner atau emang konsep dari Davamnya nantinya Davam signature yang lain juga akan Phoenix juga, gitu Pak? Oke, udah dijawab sama owner. Saya nggak request ya, tadi jawab. Pertama adalah kalau teman-teman perhatikan, saya punya brand bintang 4 itu Grand Davam, bintang 5 itu Royal Davam. Setelah saya berpikir mereset my mind adalah ngapain saya dengan yang 20 tahun, 30 tahun dengan operator dari luar yang 5 star. Covid bukan saya nggak berani, tapi saya just the focusing of our brand. Adanya Grand Davam, saya punya 14. Begitu Pak Heri, jadi kalau saya boleh bilang, owner kami Pak Heri itu kadang-kadang ya karena melihat banyak hal yang bukan bagus, lebih bagus dan lebih bagus, ini yang menjadikan sesuatu bahwa tidak hanya bintang 4, bintang 5 sih sebenarnya. Kita bicara yang di Surabaya, yang semula memang bintang 3 cuma, bintang 4. Tapi ya itu tadi kreasi yang ada dan cukup detail untuk itu karena interior kami, owner kami juga kita benar-benar detail di awal. Jadilah Grand Davam Signature Surabaya. Kalau tadi bicara hampir mirip dan sebagainya, mirip banyak perspektifnya aja. Cuman saya bisa bilang karena interiornya juga sama. Kedua, di sini Grand Davam Signature International Airport Yogyakarta itu adalah penyempurnaan dari yang di Surabaya. Kita punya experience because the first hotel yang upscale yang Pak Heri miliki, karena ada satu juga beliau memiliki brand lain di luar kami di bawah levelnya. Nah ini yang
Pak Heri pada akhirnya di sini kalau di Surabaya detail, di sini lebih detail lagi. Nah, saya cuma takutnya yang ketiga, keempat ini, wah udah out of the box nantinya ini, sangat detail. Tapi ya memang tujuan kami sama, karena bikin luxury ya nggak nanggung, artinya ya memang detail dipikirin. Tadi Hengki udah bilang untuk interior kita juga sama. Jadi memang kita kerja keras untuk itu, bukan hanya sekedar bikin bisnis atau bikin hotel, tapi ada sesuatu legacy, this is karya, tentunya karya anak bangsa. Terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan kenapa burung bangau merak ada di Bangol ya, ada di Surabaya dan ada di Kulon Progo. Nah kebetulan di belakang tuh ada tuh interior desainnya itu ya, Pak Yohanes Mukhtar. Pak, Bapak belum kasih bocoran Pak, kenapa di sini ada sama-sama bangau? Tolong Pak jelasin, saya nggak bisa jawab. Tepuk tangan untuk Pak Yo, interior kami. Jadi ini Pak Yohanes Mukhtar, interior desain kita dari PT Renovatio Design Studio. Jadi ya, mastermind behind the concept of the hotel. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, menyambung jawaban saya tadi. Jadi kita memang selalu membuat keunikan tersendiri untuk setiap properti. Contohnya di Surabaya itu ada cerita tersendiri, ada riwayatnya, ada kaitannya dengan Merak sebetulnya, karena terkait dengan riwayat cerita Kerajaan Sriwijaya. Tetapi di sini kita lebih mengandalkan atau terinspirasi oleh batik Kulon Progo yang banyak menonjolkan flora dan fauna. Jadi kalau di sini dilihat ada bangau, ada burung, ada ayam gitu. Itu karena terinspirasi dari unsur budaya lokal di sini, keseimbangan alam. Nah, dari situ kita yang mendapatkan ini image-image seperti kenapa di sini ada burung, di sini ada bangau, di sini ada flora dan fauna. Itu intinya adalah keseimbangan alam yang terinspirasi dari budaya di Kulon Progo ini. Itu perbedaannya. Jadi berbeda dengan di Surabaya. Tetapi karena signature ini adalah satu sambungan, kami ada kelanjutan lah ya. Kalau saya boleh melanjutkan ya. Jadi ada semacam benang merah yang akan kami unsur-unsur yang akan kami repeat ke depannya juga untuk signature. Apakah cukup jelas? Nanti kalau misalnya butuh detail-detail, silakan bertanya kepada saya bisa jawab. Itu teman-teman, ada lagi? Ayo. Kenapa? Boleh? Iya, terima kasih untuk sesi curhatnya. Balik lagi, saya adalah traveler. Saya itu backpacker Bapak Ibu sekalian. Tapi at the end of perjalanan saya memilih tempat yang nyaman, gitu. Nah, saya melihat kondisi di Kulon Progo, di mana sektor pariwisatanya itu mungkin bisa di-up. Ya. Tapi pertanyaan adalah bagaimana ketika kita mau sampai ke sana, gitu. Nah, contohnya pada saat itu aku melakukan perjalanan ke Lombok Mandalika. Sebelumnya kan belum ada hotel-hotel berbintang, ya kan? Dan akhirnya karena dari teman-teman backpacker ke sana dan juga mengulas tentang Lombok Mandalika, akhirnya kita pergi ke sana dengan minim budget, gitu. Kita sempat nyewa hostel yang sangat murah sekali, it's cheaper, it's only 100 or 200 a days, you know. Dan ketika kita pergi ke sana, kita promo nih by Instagram, by blog dan lain-lainnya. Dan after that, banyak sekali pengembangan hotel-hotel yang ada sebelah sana, gitu. Nah, memungkinkan nggak sih apabila, pertanyaan saya nih,
Grand Davam ini kan ada beberapa tier untuk hotelnya. Ya. Mungkinkah misalkan kita punya hotel dulu nih, Grand Davam punya hotel yang untuk khusus backpacker, di mana nanti bisa untuk mengaktifkan promosi budaya-budaya setempat. Dan ketika nanti itu udah baru gue akan pindah ke Grand Davam Signature nih untuk kenyamanan gue, gitu sih Pak. Atau juga mungkin kan nggak sih mengadakan promosi yang sangat dahsyat sekali untuk mengangkat sektor pariwisata yang ada di sini, di mana bekerja sama dengan dinas pariwisata setempat, di mana kita dikasih harga yang sangat banget gitu, tapi masih tetap tidak kehilangan identitas dari Grand Davam Signature International Airport Yogyakarta ini, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas, pertanyaan yang bagus. Jadi kembali ke kalau dibilang di satu daerah destinasi, saya pikir curhatnya sama. Saya di Lubuk Linggau, wali kotanya punya entrepreneur, karena buat saya bedain antara bisnis sama entrepreneur. Kalau orang bisnis susah ngambil resiko, tapi kalau entrepreneur resiko apapun udah bisa dihitung. Nah contoh di satu kota di Lubuk Linggau, saya keluar sebenarnya mau masuk, tapi wali kotanya begitu antusias dan sampai memfasilitasi apapun. Jadi mereka sadar benar bahwa ada investor masuk dan PAD dan sebagainya yang akan impact. Sama dengan di Kulon Progo. Jadi kalau saya bilang kaitannya connecting antara destinasi dengan hotel yang kita bangun, itu just the matter of how to educate kita. Pasti saya nggak bilang di pemerintahan itu semuanya sama. Ada yang proaktif jemput bola seperti itu. Bahkan saya di satu kota ada yang izinnya pun dipersulit. Padahal kita mau investasi. Ya beda-beda memang di kota. Tapi kita appreciate dengan beberapa wali kota, bupati yang proaktif seperti itu, dan benar memang pada akhirnya disupport, habis kita bundling, kemudian influencer masuk, ada beberapa disebarin, akan jadi rame. Itu satu hal yang menjadi paket yang selalu kita di satu daerah menjadi trendsetter, yang lain operator ikut pada akhirnya, nggak ada masalah, itu rezeki sudah dibagi. Tapi yang kedua memang seperti yang saya tadi jelaskan, kita punya brand Davam Express, Davam, Grand Davam, dan Grand Davam Signature. Memang benar, ada beberapa hal yang kita mau bangun pun itu sesuai dengan SWOT analisis dan research yang kita lakukan. Jadi ada beberapa kalau berkaitan dengan backpacker itu kita ke Davam Express. Bahkan ada beberapa yang kalau memang ke depan ada satu owner itu pengen yang sekarang lagi tren glamping dan sebagainya, even agak sedikit luxury, dan beberapa itu kita bisa white label. Jadi memang semuanya tidak bisa idealis, tapi we talking about how to market. Karena yang bisa menganalisa behavior dari market, bisnis akan berhasil dari itu. Dan itu bagus dari pertanyaan. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Pasti. Jangan ini harga bombastis ya. Even for free pun saya akan kasih. Selama ada something in return buat kepentingan kami. Kalau kemudian dari Instagramnya Mas yang misalnya sudah 1 juta misalkan, kemudian ada engagement di sana, ketertarikan di sana. Again yang saya bilang, Anda nginep di hotel, sak perjalanan seperti kemarin Dinas Pariwisata saya bisa ulangin for free. Entah nanti itu masuk budgetnya marketing atau saya bekerja sama lagi dengan Dinas Pariwisata, saya bisa lakukan. Tetapi in return buat wilayah, kalau ternyata hasilnya maksimum, yes, sehari, 2 hari, 3 hari, let's do the discussion untuk itu. Jadi bisa. Thank you. ROI-nya gimana ROI-nya? ROI-nya? Kayaknya udah mulai terganggu karena sudah menahan lapar. Ya, jadi mungkin Mbak Nini silakan. Oke, terima kasih Pak Edi, Pak Edi, Pak Andi, Pak Yohanes, terima kasih untuk waktunya. Saya kira cukup. Ini ada minta foto berdiri semua nanti.